Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita bisa bersilaturahmi kembali di channel GDA Official. Tetap semangat, tetap istiqomah. Bebaskan keluarga kita dari doktrin sesat dan juga khurafat dari para Ba'al Yaman beserta para pembelanya dan juga para pengikutnya. Saudara-saudaraku yang ada di Nusantara, salam persaudaraan dari saya untuk saudaraku semuanya dari Sabang sampai Merauke. Semoga apapun yang kita inginkan dan kita citakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saudara, beberapa hari ini saya selalu membahas perihal Imam Unyil Al-Kaburi wal Arab Saudi 3 tahun nih saudara ya. Ya, orang tersebut kan dikit-dikit melakukan provokasi, dikit-dikit melakukan caci maki, dikit-dikit melakukan hinaan, dikit-dikit melakukan hujatan ya. Orang yang tidak sepemahaman dengan dia dihina. Orang yang tidak sepemahaman dengan dia dicaci maki. Orang yang tidak sepemahaman dengan dia pasti kesalahannya dihujat saudara ya. Dia itu sebenarnya seperti ini saudara, penjajah berkedok ya, kalimat takbir ya. Jadi apa? Orang tersebut itu penjajah tapi perkedok kalimat takbir gitu ya. Loh, kenapa saya mengatakan kalau orang tersebut penjajah? Bukan penjajah dari segi ekonomi saudara, tapi penjajah dari pola pikir dan secara mental spiritual saudara ya. Jadi bukan penjajah ekonomi, melainkan apa? Melainkan penjajah spiritual ya, penjajah mental. Karena apa? Orang-orang di Indonesia ini yang masih mempercayai ya Ba'alwi Yaman, mental mereka seperti mental budak, mental mereka seperti mental kacung, mental mereka seperti mental jongos. Makanya saya tadi mengatakan apa? Spiritual mereka, mental mereka masih terjajah oleh para Ba'alwi Yaman saudara. Salah satunya siapa? Ya Imam Unyil Al-Kaburi wal Arab Saudi saudara. 3 tahun nih ya. Jadi seperti itu. Lihat saja saudara, kalau mental mereka tidak terjajah, kalau SDM mereka posisinya tinggi, kalau SDM mereka tidak di bawah standar rata-rata, ya, mereka pasti tidak mudah untuk diprovokasi. Mereka pasti tidak mudah untuk diadu domba. Mereka pasti tidak mudah untuk dipecah belah umat. Karena sekarang yang saya lihat saudara, justru malah mereka itu ya, kacau-kacaunya ini, jongos-jongosnya ini, budak-budaknya ini mudah sekali diadu domba, mudah sekali diprovokasi, mudah sekali dipecah belah ya. Jadi seperti itu saudara. Kalau seandainya saudara tidak terima dengan pernyataan saya, emang pernyataan saya ada yang salah? Dari mana pernyataan saya ada yang salah? Coba saya mau tanya. Buat para kacung, buat para budak, buat para jongos, pernyataan saya itu tidak mungkin meleset ya. Kemarin ada yang komentar katanya ini rasis, katanya ini suka provokasi, ini menebar kebencian. Yeay, koplak, saya katakan ya. Rizik Syihab, Bahar Smith lebih rasis, lebih memecah belah umat, lebih suka provokasi, lebih suka mengadu domba. Paham ya? Saya katakan seperti itu karena itu sesuai fakta saudara. Bukan saya mencari-cari kesalahan ya. Kemarin juga ada yang berkomentar katanya kayak gini, ini channel bisanya cuma mencari-cari kesalahan dari Rizik Syihab, ini channel katanya bisanya mencari-cari kesalahan dari Bahar Smith. Saya itu bukan mencari-cari kesalahan, justru kesalahan mereka sendiri yang datang kepada saya. Ngerti?
tidak butuh mencari-cari kesalahan itu. Buat apa? Itu loh. Mencari-cari kesalahan Rizik Syihab itu buat apa? Mencari-cari kesalahan Bahar Smith itu buat apa? Coba saya mau tanya. Buat apa? Toh mereka juga tidak dicari kesalahannya, juga banyak salahnya kok. Ngapain harus dicari? Itu. Ya? Nggak perlu saya mencari-cari kesalahan katanya Rizik Syihab itu dicari-cari kesalahannya, terus Bahar Smith katanya dicari-cari kesalahan. Nggak perlu saya mencari-cari kesalahan mereka berdua. Tanpa saya mencari pun kesalahan mereka datang sendiri. Itu saudara. Ya. Terus kemarin ada yang ngomong katanya, saudara, katanya kalau Rizik Syihab ini sama Bahar Smith ini adalah cucu Nabi Muhammad SAW. Ini orang benar-benar otaknya konslet. Ya. Saya katakan itu jongos, itu budak, itu kacung, otaknya udah konslet. Saya katakan seperti itu. Dari mana? Coba saya mau tanya. Dari mana Bahar Smith? Dari mana Rizik Syihab? Kalau mereka berdua itu cucu Nabi Muhammad SAW. Dari mana? Jelaskan secara detail, bro. Cucu dari baginda Nabi Muhammad SAW itu, ya saudara, itu Imam Al-Hasan wal Imam Al-Husain. Itu baru cucu dari baginda Nabi Muhammad SAW, saudara. Tuh, itu nggak salah. Kalau yang kesini-sini ini, yang keturun-turunannya ini namanya zuriyah, bukan cucu. Ya. Oh, tapi Rizik Syihab sama Bahar Smith itu katanya zuriyah Nabi Muhammad. Kata siapa? Itu kan pola pikir ente sebagai budak, pola pikir ente sebagai jongos, pola pikir ente sebagai kacung yang masih mempercayai. Ente komentari ke saya, suruh katanya saya harus mempercayai kalau Rizik Syihab itu adalah seorang cucu Nabi Muhammad. Dari mana? Saya mau tanya dulu. Dari kajian kitab nasab? Nggak nyambung. Ngerti nggak? Nggak ada ketersambungan sama sekali. Dari mana lagi? Dari tes DNA? Nggak nyambung. Ngerti? Dari mana lagi? Dari filologi? Nggak nyambung. Kayak gitu kalian katakan mereka cucu Nabi Muhammad. Dari mana? Saya mau tanya. Dari mana? Dari lubang sedotan? Ngaco kalian ini. Nih ya, yang kalian bangga-banggakan. Katanya ya, kata kalian ini ya, para jongos. Nih, kalian ngomong siapa? Kalau Rizik Syihab itu katanya cucu Nabi Muhammad. Nih ya, dengerin ceramahnya nih. Lihat kayak gini, cucu Nabi Muhammad. Tuh. Dari sekarang celurit, lihat. Dari sekarang celurit, parang, badik, semua senjata yang kita punya siapkan. Dari sekarang celurit, parang, badik, semua senjata yang kita punya siapkan. Simpen di rumah, saudara. Simpen di rumah. Begitu ada panggilan jihad, coba-coba kita, maka semua kita turun ke jalan, bawa senjata kita, habisi antara PKI, saudara. PKI trek PKI. Nah ini saudara ya, lihat ini. Itu pada saat pengeroyokan di Karawang ya, lihat ya. Itu pada saat pengeroyokan di Karawang. Itu siapa yang memberi komando? Ya Rizik Syihab. Rizik Syihab memberi komando. Kalau ada Kiai Imad dan kawan-kawan katanya masuk ke daerah-daerah, katanya usir. Kalau seandainya ada Kiai Imad memiliki panggung, memiliki mimbar, bubarkan. Dia katanya mau tanggung jawab dunia akhirat. Giliran sudah ditangkap pelakunya, ya, kasus di Karawang, pelaku sudah ditangkap, dia tidak ada tanggung jawabnya, melainkan kabur ke Arab Saudi, alasannya umroh. Gabrol gak? Masih mau ngikutin? Masih mau itu ngikutin? Yang kayak gitu, yang kayak gitu diikutin, ya. Kacau, sosokan, ya. Kalian tahu nggak saudara? Gara-gara kelakuan para balui Yaman, saya bilang, ya,
yang kerjanya caci maki, menghina sana sini, memprovokasi sana sini, dan ujung-ujungnya juga merubah sejarah, memalsukan segala-galanya, saudara. Kalau kalian pengen tahu, bukan hanya nasab, sejarah pula dipalsukan, ya. Klaim sana, klaim sini, daerah mereka klaim, ya. Terus Jawa mereka klaim, ya. Mereka menggunakan haul, ya. Haul leluhur mereka menggunakan nama-nama daerah, ya. Gabrul kata saya. Diklaim semuanya. Bahkan pangeran-pangeran, saudara, pahlawan-pahlawan nasional dibagikan semuanya. Ya, koplak yang kayak gitu. Saudara, ini ada salah satu dari unsur pemerintah, saudara. Ya, dari aparat pemerintah ini. Sampai turun tangan ini gara-gara siapa? Gara-gara kelakuan Prabalwi. Ya, yang memalsukan sejarah ini. Kita dengarkan bersama-sama ya. Ini dia cuplikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa di seluruh Indonesia, kembali bertemu dengan saya Irma Suryani, ya. fraksi Partai Nasdem, Komisi 9 DPR RI. Ya. Pemirsa, terus terang, kali ini saya akan memperbincangkan terkait dengan pengalihan atau klaim-klaim yang dilakukan oleh oknum-oknum yang menyesatkan sejarah kebangsaan Republik Indonesia dengan mengakui seluruh pahlawan-pahlawan bangsa yang berjuang merebut kemerdekaan sebagai bagian dari kelompok mereka. Betul. Saya sebut saja kelompok Ba'alawi. Ya, Ba'alawi. Terus terang, bagi saya, jika ada oknum-oknum yang mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi, silahkan saja. Jangan, malah bahaya. Tidak menyesatkan umat. Malah bahaya, jangan. Apalagi jangan, kemudian menyesatkan sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Itu sudah perbuatan kriminal. Kriminal. Itu menyesatkan seluruh perjuangan rakyat Indonesia. Betul. Dari Sabang sampai Pulau Rote. Iya, betul. Menghina pahlawan-pahlawan pribumi, pahlawan-pahlawan bangsa kita. Saya tidak tahu sebenarnya maksudnya apa. Tetapi yang jelas ini sangat berbahaya. Kenapa? Karena bisa saja klaim-klaim ini adalah awal dari oknum-oknum yang secara terstruktur dan masif ingin mengklaim dan merebut Indonesia melalui ajaran-ajaran atau tafsir-tafsir agama yang salah. Iya, benar. Bayangkan rakyat Indonesia ketika disampaikan W.R. Supratman, Wage Rudolf Supratman pun diakui sebagai bagian dari klan mereka. Iya, benar. Ini sudah penyesatan sejarah yang luar biasa. Benar. Dan jangan salah, dari sini dimulainya perebutan atau klaim-klaim yang akan membuat Indonesia direbut secara perlahan-lahan oleh oknum-oknum imigran yang ingin menguasai Indonesia. Betul. Saya bukan ingin atau mau memprovokasi. Enggak provokasi, tapi hal seperti ini jangan disepelekan. Benar, jangan disepelekan. Itu jangan terpaku, jangan terpancing hanya soal politik dinasti semata. Tetapi ini jauh lebih berbahaya. Klaim-klaim penyesatan sejarah perjuangan bangsa ini lebih berbahaya dari sekedar politik dinasti. Kenapa saya sampaikan seperti ini? Karena ini adalah cikal bakal untuk mengarabkan atau memba'alawikan Indonesia dari sistem Pancasila ke sistem khilafah. Betul. Ini berbahaya menurut saya. Ini harus kita hati-hati. Benar. Memang tidak seluruhnya ustadz-ustadz dari keturunan Arab itu tidak baik. Banyak yang baik. Tapi hati-hati dengan oknum-oknum yang secara sistematis ingin merusak dan
memutarbalikan fakta sejarah. Ya, benar. Kita tidak boleh juga menafikan ustadz-ustadz dari keturunan Arab yang baik, Iya, benar. yang benar, Iya. dan syiar. Iya. Memang untuk kepentingan umat. Betul. Tapi kita juga tidak boleh membiarkan klaim-klaim yang akan merusak persatuan dan kesatuan bangsa Republik Indonesia yang kita cintai ini. Betul. Karena perjuangan kemerdekaan itu dari Sabang sampai Pulau Rote dilakukan oleh semua suku Betul. dan oleh semua agama yang diakui di negara ini. Betul. Betul. Salam keindonesiaan, jaga NKRI, dan jangan sampai ada orang yang mengklaim-klaim perjuangan dari pahlawan-pahlawan bangsa kita. Karena itu adalah penghinaan bagi bangsa Indonesia. Salam kemerdekaan. Salam kemerdekaan. Ya, mantap ya, Ibu Irma Suryani ya. Lihat ya, dari unsur pemerintah sudah turun tangan, saudara ya. Fraksi DPR RI tadi kan. Makanya gak usah lah kalian itu sebagai orang-orang Balwi ya, menyesatkan sejarah kemerdekaan. Kalian itu ya, saya bilang berkali-kali nih sama orang-orang Balwi ya, siapapun orang Balwinya, saya bilang, mau itu Habib yang lembut, mau itu Habib yang berandalan, mau itu Habib yang alim ya, siapapun orangnya, saya katakan, leluhur kalian, saya katakan ya nih, saya tunjuk ini ya, leluhur kalian itu tidak ada satupun yang berjuang untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Catat nih ya, saya ngomong. Catat ya, leluhur kalian tidak ada satupun yang berjuang untuk kemerdekaan Republik Indonesia ya. Pada saat penjajahan Belanda, catat ya, pada saat penjajahan Belanda, kalian tahu yang berjuang melakukan resolusi jihad itu adalah kiai-kiai yang ada di Nusantara yang di bawah komando sama siapa? Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari atau Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, Mbah Hasyim Asy'ari itu yang memberi komando untuk resolusi jihad. Tapi komando resolusi jihad tersebut ditentang oleh Utsman bin Yahya ya. Kalian tahu nih, yang ditunjuk sebagai mufti Batavia yang menjadi antek Belanda, bahkan mengharamkan ya, bahkan mengatakan orang yang berjuang di resolusi jihad katanya bukan jihad, dia bilang ya. So-soan katanya sekarang pinter orang-orang Balwi itu memutarbalikan fakta. Katanya bilangnya kayak gini, Utsman bin Yahya katanya, itu kenapa seperti itu? Ya karena Utsman bin Yahya ini pengen berbuat baik dulu sama Belanda. Itulah politiknya, pret. Itu bukan politik, PA. Nah, yang seperti itu ciri-ciri orang pengecut. Ngerti? Mana ada politik kayak gitu. Kalau kata orang Jawa, nek wani o Jawa diudi, nek wadi o Jawa wani. Itu kata orang Jawa. Kalau berani, jangan takut-takut. Kalau takut, jangan berani-berani. Itu kata orang Jawa. Nggak kayak Utsman bin Yahya sok-sokan. Belanda dibaikin dulu, buat fatwa dianya. Katanya yang dilakukan Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan para kiai-kiai yang lain itu katanya bukan jihad katanya. Berarti dia otomatis mengatakan orang yang meninggal pada saat itu yang berjihad fisabilillah melawan para pasukan tentara Belanda, berarti dikatakannya apa? Orang yang meninggal itu bukan jihad berarti kafir gitu meninggalnya. Gabrol nggak coba? Saya bertanya itu. Tidak salah berarti kata siapa? Kata Ketua Umum PBNU. Ini ya, Ketua Umum PBNU pun di sini menyindir tipis-tipis, saudara. Kalau kalian pengen tahu, lihat nanti ya. Kita dengarkan bersama-sama, dia cuplikan videonya. Yang bisa diperlakukan seperti budak, bahkan seperti binatang. Di kantor-kantor gubernur itu ada tulisan anjing dan inlander dilarang masuk. Yang agak lumayan, jangan warga negara kelas 2 ini yang keturunan Asia Timur asing, keturunan Arab dan keturunan Tionghoa. Nah yang Arab ini keterusan sampai sekarang. Keterusan sampai sekarang. Nah
yang Arab ini keterusan sama Waduh. apa namanya yang kelas 1 ini yang kulit putih Eropa. Nggak guyon aja. Apa? Nah itu tadi ya, itu ketum kita ya, itu ketum PBNU, ketua umum kita saudara. Ya, sindir tipis-tipis nggak tuh? Ini saudara nanti Imam Munyil ya, kalau mendengar ini tahu nggak? Diapain sampai Munyil? Dihina pasti, dicaci maki. Ya emang kayak gitu mereka itu, ya nggak punya kemampuan. Kemampuan mereka itu hanya bisa menghina, mencaci maki, memprovokasi, mendoktrin. Itu kemampuan para orang-orang baru kayak gitu. Ya. Nggak ada mereka itu cerdas-cerdasnya sama sekali itu nggak ada. Ini ketua umum PBNU ini, sindir tipis-tipis ini. Aduh ya Allah ya Rabbi, pengen ketawa saya. Nah ini juga ada ini ya, dari Kiai Sepuh ini. Lihat dulu bentar. Nah, tapi kalau sampean mau merusak Indonesia, wah, tak lawan kamu. Ini rumah kita bersama. Gusmus saudara. Kanjeng Nabi yang begitu indah wajahnya, begitu indah perkataannya, begitu fasih pengendikannya semuanya, itu tidak bisa mengimankan Abu Lahab. Iya betul. Kok sekarang malah kamu ajak dengan membentak-bentak, dengan menjahanam-jahanamkan, meneraka-nerakakan, menista-nistakan. Orang sekarang lari. Ini orang NU harus bangkit ini. Ya, orang NU jangan tidur aja. Benar. Jangan biarkan Islam dirusak sama orang Islam bodoh-bodoh Ya, itu. betul. Ya, Gus Mustafa Bisri, kita semua tahu kan, beliau ini Kiai Sepuh, bahkan sampai ikut turun berbicara sudah. Ya karena memang kelakuan Bali zaman sekarang ini memang kurang ajar kalau kata saya. Yang tidak sepemahaman sama mereka ini dibentak-bentak, seolah mereka yang paling cucu Nabi. Nasab nyambung aja kagak, ngaku-ngaku cucu Nabi. Nanti ada yang nggak terima, mengatakan wah ini rasis katanya. Terus ada lagi yang mengatakan wah ini provokasi, ini channel adu domba, wah segala rupa, ya segala rupa. Mereka memutarbalikkan fakta, justru yang provokasi, yang mengadu domba, yang memecah belah umat itu saudara ya, di Indonesia ini ya. Orang yang suka mengadu domba umat Islam, saya katakan ini, Rizik Syihab dan Bahar Smith. Orang yang suka memecah belah umat Islam, saya katakan lagi, Rizik Syihab dan juga Bahar Smith. Orang yang suka memprovokasi umat Islam yang ada di Indonesia ini, Rizik Syihab dan Bahar Smith. Bantah ucapan saya kalau kalian nggak terima. Bantah ucapan saya kalau emang kalian nggak terima. Mereka ini kan dikit-dikit provokasi. Ya tadi kan saya udah setelkan videonya. Iya kan? Yang suruh ngasah golok, suruh ngasah celurit, suruh ngasah pedang, suruh ngasah bedok, ya, semuanya suruh diasah. Loh, Indonesia ini negara damai loh. Kok malah pengen dirusak dengan peperangan? Kita ini negara damai, kita ini, ya. Orang pribumi ini adem ayem, tentrem. Kok malah kalian sebagai imigran kok malah ngobok-ngobok pribumi nih? Ini jadi pertanyaan. Umat Islam udah damai, umat Islam sudah sejuk, malah kalian kompor-kompori pakai doktrin-doktrin sesat kayak gitu. Ya? Gabrol gak coba saya mau tanya. Kan udah kacau ini. Ya? Mereka ini pintar banget loh. Memutarbalikkan fakta, pintar ya. Pintar, jago mereka dalam memutarbalikkan fakta, ya. Bahkan segala sesuatunya dirubah. Dari segi sejarah kemerdekaan Republik Indonesia mereka rubah. Sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama mereka rubah. Pahlawan-pahlawan Indonesia mereka klaim. Terus daerah-daerah yang ada di Indonesia di sini ya, dari Sabang sampai Merauke, nama daerah mereka jadikan nama haul leluhur mereka. Emang perjuangan leluhur ente apa sih, gua mau tanya?
Gua mau tanya ini, perjuangan dari leluhurnya para Baluyaman itu apa? Saya mau tanya ini. Jawablah. Jawab coba, apa perjuangan leluhur kalian itu? Pada saat penjajahan Belanda apa perjuangan leluhur kalian itu? Pada saat pengkhianatan PKI apa perjuangan leluhur kalian? Coba gua mau tanya ini. Apa perjuangan leluhur kalian? Coba tunjukkan datanya, tunjukkan buktinya. Jangan cuma sekedar cuap-cuap, kok ini bisanya ngobrol orang-orang Bali. Ngomong katanya kalian itu, leluhur kalian berjuang demi kemerdekaan Republik Indonesia. Mana buktinya? Mana buktinya? Ngaco kalian ini, nanti bikin jengkel aja. Makam-makam banyak yang dipalsukan. Ya kalau untuk makam-makam banyak yang dipalsukan, saudara. Ya. Mereka ini mempunyai salah satu kitab yang membolehkan di dalam ajaran Ba'alwi ini ya, di dalam kesesatan ajaran Ba'alwi. Saya katakan ini, nanti akan saya buktikan. Di dalam ajaran Ba'alwi saya katakan ya nih ya, di dalam ajaran Ba'alwi mereka boleh untuk memalsukan makam, saudara. Nah, kalian orang Indonesia, kalian orang pribumi harus melek ini. Jangan sampai kalian dibodohi. Itu. Ini ada buktinya ini, saudara. Nih ya, nih saya setelkan. Ini dia. Dibolehkannya membuat makam-makam palsu. Baik itu makam. Ini beliau guru saya, Kiai Haji Nur Ihya. Lihat ya. Kalau menurut kitab An-Nahrul Maurud ya boleh. Boleh. Lagi. Bang kitabnya kitab Ba'alawi. An-Nahrul Maurud. Ini kitabnya. Jadi kitabnya itu ya. An-Nahrul Maurud. An-Nahrul Maurud nama kitabnya itu. Jadi nanti saya mau bikin makam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di depan pondok saya. Karena ada ajarannya, ada tuntunannya. Ada kitabnya adalah An-Nahrul Maurud. Benar Pak. Min Bahril Fadli wal Jud min kalami imami ahli syuhud Qutbil Arifin wa Imamil Wasilin Al-Imam Al-Habib Aidrus bin Umar bin Aidrus Al-Habsyi, yang mana ini dikumpulkan oleh jama'ahu Al-Imam Al-Arif Billahi Ta'ala Ubaidillah bin Muhsin bin Alwi bin Sekaf As-Sakaf Al-Alawi radhiyallahu anhum wa nafa'ana bihim. An-Nahrul Maurud. Sebenarnya ini ada 2 juz. Yang juz 2-nya ini lebih spesifik, nanti akan kita baca bersama tentang dibolehkannya membuat makam-makam palsu. Nah, itu ya saudara ya. Itu tadi penjelasan dari guru kita semua ya, Kiai Haji Nur Ihya. Beliau menjelaskan kan tadi ya. Dengar sendiri kalian. Di dalam ajaran Ba'alwi itu boleh memalsukan makam, saudara. Boleh. Jadi nggak usah ziarah langsung ke Tarim Yaman, nggak usah ziarah ke Hadramaut, ya. Cukup kalian palsukan makam yang ada di Nusantara ini, ya, menjadi makam leluhur mereka. Itu udah afdol ziarah itu. Kayak gitu. Buat makam palsu itu boleh. Tadi kitabnya ada kan, An-Nahrul Maurud nama kitabnya itu. Habib Idrus Al-Habsyi. Kalau nggak salah tadi pengarangnya ya, tadi dijelaskan oleh guru kita semua kan, Kiai Haji Nur Ihya, belum sudah menjelaskan itu. Jadi boleh. Ya, sampai kan tadi kan Pak Kiai Nur Ihya mengatakan apa? Berarti kalau seandainya saya membuat makam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di depan pesantren saya, berarti boleh kalau kayak gitu. Kan sampai kayak gitu. Beliau tadi mengatakan kan. Ya inilah kata saya, makanya manusia itu harus cerdas. Ya. Saya berkali-kali mengatakan apa? Manusia harus cerdas, manusia itu jangan mau dibodohi. Betul, kata Hanif Al-Attos. Dia pernah berkata, carilah guru yang bisa bertanggung jawab di dunia dan akhirat. Kata Hanif Al-Attos kan. Ya betul, saya nggak menyalahkan. Kalau bisa mencari guru itu bukan dari golongan Ba'alwi. Loh, ini ajarannya Ba'alwi juga banyak yang sesatnya kok. Salah satunya kan memperbolehkan memalsukan makam itu. Coba mau gimana itu?
Bukti kitabnya ada. Sudah dibahas sama siapa? Sama Kiai Haji Nur Ihya. Lah terus kepiye? Coba saya mau tanya. Ya. Nah, di sini kita harus benar-benar teliti, kita harus benar-benar berhati-hati dalam memilih guru, ya. Jangan sampai nanti ente, ya. Jangan sampai nanti elu, ya. Jangan sampai nanti kowe, ya. Malah disesatkan gitu loh. Apalagi sampai dijadikan budak, dijadikan jomas, dijadikan kacung. Mau-maunya suruh mencium kaki Habib, ya. Bodoh yang kayak gitu kalau kata saya. Kalau orang pintar, kalau orang cerdas, ya nggak seperti itulah pola pikirnya. Ya, awas hati-hati saudara. Ya. Terus mereka ini kebanyakan orang-orang ini ya berbicara itu pelin-pelan. Ya, mereka ini memiliki peran masing-masing. Saya pernah membahas kemarin kan, bahkan waktu si Bahar mengatakan apa? Membanggakan nasab itu bukan suatu kesombongan, kata si Bahar. Ya, itu bukan suatu kesombongan. Karena itu sudah merupakan suatu kebenaran, kata si Bahar. Dibantahlah sama Hanif Alatos. Membanggakan nasab, katanya, itu merupakan perbuatan jahiliyah, katanya. Nah, dari sini sudah berbeda pola pikir mereka ini. Terus si Bahar, ya, sama Habib-Habib yang lain, ya, sama balu-balu yang lain, saudara saya katakan, mereka ini membaca kitab tapi tidak bisa mengartikan, tidak bisa menerjemahkan, dan tidak bisa menafsirkan. Seperti si Bahar pernah menjelaskan, katanya di dalam kitab Manhajus Sawi yang ditulis oleh Syekh Abil Hasan As-Sindi, di situ tertulis satu syarif bodoh lebih mulia atau lebih utama daripada 70 orang alim. Nah, si Bahar ini menafsirkan satu syarif bodoh itu, ditafsirkan sama dia itu adalah seorang Habib. Nah, 70 orang alim ini ditafsirkan sama si Bahar itu adalah seorang kiai. 70 kiai. Dari sini aja si Bahar juga sudah bisa kita lihat kok keilmuannya sampai mana. Ya, dari segi menafsirkan saja sudah amburadul seperti ini posisinya. Itu. Dari segi menafsirkan saja udah amburadul si Bahar. Yang kayak gitu kalian jadikan guru. Guru apa yang kayak gitu? Hah? Kalau si Bahar ini guru, ya, minimalnya dia itu tidak salah dalam segi menafsirkan. Ya, kalau dia sudah salah menafsirkan suatu isi kitab, ceramahnya itu malah menyesatkan. Sampai mengatakan satu Habib bodoh itu lebih utama atau lebih mulia daripada 70 kiai yang alim. Ini kan bodoh ya kayak gitu. Nggak ada pintar-pintarnya, dalam menafsirkan saja sudah salah. Tapi kalau si Bahar mengatakan 100 syarif bodoh itu lebih utama atau lebih mulia daripada 70 orang alim, betul, nggak salah. Tapi jangan salah menafsirkan. Nah, dari sini juga kita sudah tahu kemampuan, keilmuan si Bahar itu seperti apa, saudara. Oh iya, satu lagi saudara. Mereka ini kan banyak sekali ya mengklaim-klaim, katanya sejarah kemerdekaan itu dirubah, sejarah perjuangan dirubah sama orang-orang Balwi. Kalian pengen tahu ya yang mereka ciptakan untuk negara kesatuan Republik Indonesia itu apa? Pengen tahu kalian? Kan banyak itu kemarin bertanya. Nah, emang nggak ada gitu katanya orang-orang Balwi menciptakan apa itu di Indonesia ini? Ada yang mereka ciptakan. Ada mereka menciptakan. Salah satu bentuk kreasi dari mereka. Apa coba? Topeng monyet alias keteok gleng, ya. Itu mereka ciptakan, betul, nggak salah. Nih kalau kalian nggak percaya nih ya, tuh lihat. Pencipta topeng monyet Abdullah bin Yahya, Pekalongan 1947. Topeng monyet ini ya. Lukisannya nih gambarnya. Sumber foto Leiden University Belanda. Andri Arsip Nasional Republik Indonesia. Ini yang mereka ciptakan di Indonesia itu cuma ini. Supaya kalian tahu, ya. Bukan kemerdekaan Republik Indonesia. Bukan berdirinya Nahdlatul Ulama. Ya.
Makanya saya itu lucu kalau seandainya ada balwi-balwi yang mengklaim katanya leluhurnya ikut mendirikan Nahdlatul Ulama, terus balwi-balwi mengklaim kalau leluhurnya itu katanya ikut berjuang dalam kemerdekaan Republik Indonesia, sedangkan mereka nggak ada perjuangannya sama sekali. Justru perjuangan mereka itu cuma satu, ya, menciptakan topeng monyet alias menciptakan ketek ogleng gitu. Itu baru betul. Ini kan ada sumber fotonya, ya. Itu seperti itu, ya. Itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhir kalam saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.